Dengan hasil vonis, Nadiem Makarim semakin lama mendekam di balik jeruji, tetapi penegakan keadilan terasa belum sepenuhnya terbukti. Saat fakta persidangan menguak ratusan miliar mengalir ke banyak pihak tanpa henti, mengapa hukum seolah tumpul dan tak satupun berstatus tersangka yang menyusul? Saya Yudi Handoyo, kita ulas di Sindo Prime. Informasi pertama, Polda Metro Jaya menegaskan sudah mengantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya, serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Roy Suryo bersama kuasa hukumnya menilai jawaban Polda Metro Jaya tidak konsisten. Rencananya pada sidang lanjutan, Roy akan menghadirkan saksi. Saya pun juga kaget ketika melihat, kok balik lagi ke KUHAP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Secara detail, secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi, ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan. Dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melawan penangkapan sewenang-wenang dirinya, Roy Suryo menghadapi jawaban Polda Metro Jaya di sidang pra-peradilan. Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya dirinya ditangkap sebagai buntut kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam buktinya saja, dalam kesaksian besok orang ada itu hanya ada satu satpam. Satu kok bisa dua? Itu mungkin matanya diginikan dulu, biar satu itu bisa jadi dua. Jadi dua saja sudah salah. Hanya ada satu satpam yang ada waktu itu. Baru setelah saya mau dibawa, datang satu lagi. Itu di CCTV kelihatan. Jadi tidak betul ada dua petugas KA. Dan dua petugas itu tidak pernah masuk ke rumah. Dia hanya ada di bawah. Dan bahkan melampaui pagar pun tidak. Ya, sah pasti tidak, karena mereka datang pun ya kata saksi yang melihat, dan besok akan kita lihat ya bagaimana pemaparan saksi dan bukti-bukti itu. Mereka hanya cukup menunjukkan nih dari kepolisian gitu, kemudian buka gitu, dan sebelum membuka memencet bel itu nggak berhenti bel pintu saya itu pencet nino terus sampai kemudian akhirnya dipaksa untuk membuka ya. Kemudian setelah dibuka, hal yang sama dilakukan ketika naik ke atas ke depan pintu kamar tidur. Baru ART saya baru mau masuk, mereka belum terobos masuk. Gitu. Persis lah kayak adegan G13 PKI itu. Sementara itu, Rismon Sianipar menuding sidang pra-peradilan Roy Suryo hanya untuk mengulur-ngulur sidang fitnah ijazah saja. Tudingan Rismon ditangkis pengacara Roy yang menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur
ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi-jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismond dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sengaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Dr. Tifa Uzia Tiasuma di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kenapa dieksekusi? Jadi eksekusi ini dilakukan pemirsa. Ternyata usai Dr. Tifa tidak mampu membayar utang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu, selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang vonis yang digelar hari ini, hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tidak sampai di situ, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah, subsidi 5 tahun penjara. Pemirsa, Nadiem sebelumnya dituntut 18 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dengan total 5,6 triliun. Membentuk satu rangkaian lengkap dari kebijakan menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 2.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menanggapi vonis yang dijatuhkan kepadanya, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding. Nadiem juga menyebut dirinya divonis dengan fakta-fakta yang dianggap tidak masuk akal. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Ya, di luar gedung Pengadilan Tipikor, massa yang terdiri dari pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa sejak pagi. Massa menuntut keadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Massa ojol gelar unjuk rasa mengenakan jaket ojek online dan membawa spanduk berisi berbagai pesan. Mereka berorasi menuntut keadilan untuk Nadiem Makarim. Massa menggelar aksi di bawah pengawasan aparat keamanan, di mana Nadiem divonis 10 tahun penjara, denda 1 triliun rupiah oleh Pengadilan Tipikor usai terbukti dan bersalah dalam kasus korupsi laptop Chromebook.
lagi Bapak Nadiem nggak dibebaskan hari ini, demi Allah saya katakan saya akan setuju. Sementara itu ini adalah momen sebelum menjalani sidang vonis. Nadiem sempat menemui masa ojol yang datang memberi dukungan kepada mantan bos Gojek itu. Kita bisa saksikan bersama ya, Nadiem tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi ojol mendoakan, memberikan semangat untuk Nadiem Makarim. Ya, Nadiem menyempatkan diri menandatangani jaket-jaket Gojek milik mereka, di mana para pengemudi ojek online ini juga antusias mendapatkan tanda tangan Nadiem Makarim. Ada yang memeluk dan menjabat tangan Nadiem sebagai bentuk dukungan. Ya, Nadiem mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan dengan banyaknya dukungan yang mengalir. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK. Dito diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Jadi agak pangling ya dengan Dito Aryo Tejo yang sekarang jadi lebih ramping ketimbang ketika menjabat sebagai Menpora dulu ya. Ya, kita lihat ini pemirsa, mantan Menpora Dito Aryo Tejo tiba di gedung KPK pada Selasa pagi dengan membawa surat panggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji. Jadi Dito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2022 lalu. Nah, dalam pemeriksaan ini Dito diketahui jadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Under 2 jam. Berikutnya kita ke informasi lain. Polisi segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular. Sejumlah saksi dari pihak rumah sakit telah dimintai keterangan. Penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Utara NTT hingga kini masih mendalami dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica, dokter jaga di RSU Leona Keva Menano. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Penyidik akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengakhiri hidupnya. Terkait saksi-saksi, kami sudah memeriksa beberapa orang yang ada ketika peristiwa itu terjadi. Kedepannya kami juga akan memanggil ketiga anggota dewan tersebut untuk kami minta klarifikasi. Polres TTU menegaskan akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Dr. Ica mengakhiri hidupnya diduga akibat intimidasi dan teror yang diterimanya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan sebelum ditemukan meninggal dunia. Keluarga tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Intimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang final, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya,
Dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Ratusan pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada dokter berusia 27 tahun tersebut. Usai misa, saat doa penutup berlangsung, tangis keluarga dan para pelayat kembali pecah. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Paman Dr. Ica mengungkapkan keponakannya sempat menulis sepucuk surat wasiat, di mana dalam surat wasiatnya almarhumah Dr. Ica memaafkan para pelaku, namun berharap proses hukum tetap berjalan. Wasiat ini di tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu pertama Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik. Dia dianggap sebagai kakak. Itu yang poin-poinnya yang tertera dalam surat. Habis dia menyatakan dia meminta maaf kepada Opa Romo, yang mulia Monsinyo Roni Pakenoni dan Opa Romo Valens Boy, bahwa dia pas sudah mengucapkan beliau berdua, dia tidak bisa lanjut ke program studi dokter spesialis. Lalu lanjut lagi di situ bahwa dia mau kembali ke IFA itu dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu terakhir, tapi ini satu narasi di situ, itu yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes yang artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Itu surat wasiat dan dia tanda tangan. Nah, surat wasiat ini waktu ditemukan itu tidak ada, dia hanya taruh di situ saja dengan 2 HP yang dia taruh di tangga keempat. Itu surat wasiat itu di dalam kamar, di tempat saat ditemukan di tangga dekat dengan posisi dekat dengan ini kan kamar dia di sini, ini tangga di sini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Terkait hal itu, Kemenkes juga akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Kemenkes tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Namun akan disampaikan setelah proses investigasi tuntas. Dalam hal ini, Kemenkes memastikan akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan juga mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun di Indonesia. Investigasi akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pimpinan DPRD Timur Tengah Utara NTT menerbitkan rekomendasi kepada Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Icha. Badan Kehormatan menyiapkan sejumlah sanksi tegas jika para terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik. Setelah menerima laporan pihak keluarga almarhumah Dr. Icha Pakainoni terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, pimpinan DPRD setempat akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Kehormatan untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Pimpinan DPRD menegaskan bahwa penanganan kasus akan dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif. Meski demikian, pimpinan DPRD mengaku telah menyampaikan kepada ketiga anggota dewan yang dilaporkan agar bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh penyidik Polres Timur Tengah Utara. Dan kita akan meminta ketiga terduga pelaku, yaitu 3 anggota DPR tersebut, agar selalu proaktif dan kooperatif untuk menghadiri setiap undangan maupun juga klarifikasi ataupun juga pemeriksaan dan tindak lanjut. Dan kita dari lembaga DPRD melalui pimpinan DPRD, saya pastikan bahwa kita akan selalu kooperatif. Kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentu pasti kita akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan melimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya. Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang menjadi terlapor, Veronica Lake, buka suara lantaran namanya terseret kasus kematian Dr. Icha. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi, tetapi sebagai bentuk dari perbaikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Veronica Lake juga mengatakan menghormati seluruh proses hukum dan siap bekerja sama apabila diperlukan pihak yang berwenang untuk pemeriksaan. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat sudah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Polisi menemukan 2 lokasi baru, pemirsa, ternyata yang disinyalir jadi lokasi penyiksaan korban YTR. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu, tim medis RSHS Bandung kini masih berfokus pada upaya menyembuhkan infeksi yang dialami korban YTR, pemirsa, korban penyekapan. Sementara itu terdapat fakta baru bahwa pelaku penyekapan seperti yang kami sampaikan tadi, ini berusaha beberapa kali menemui Deddy Mulyadi untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap si Taufik ini, pemirsa.
Setelah jalani perawatan lebih dari 2 pekan, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR alami perbaikan meski infeksi masih dalam penanganan. Oleh sebab itu, tindakan operasi rekonstruksi belum bisa dilakukan. Pihak RSAS juga menjelaskan terkait isu adanya pembusukan di bagian kepala korban. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebutkan, infeksi yang terlalu lama dapat menyebabkan sepsis, yaitu kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Tim medis RSAS menargetkan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga jika kondisi infeksi korban sudah mereda. Selama lagi fokus untuk meredakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini, kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah, dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya gitu ya. Kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa sepsis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Fakta terbaru, sebelum ditangkap dari rekaman CCTV, pelaku penyekapan Taufik Hidayat ternyata pernah mendatangi gedung Pakuan pukul 4 dini hari. Taufik datang menggunakan helm dan masker menemui petugas jaga, namun ditolak petugas keamanan. Tidak hanya ke gedung Pakuan, Taufik juga diketahui datang ke Lembur Pakuan hingga Cikawung. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga, dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu, dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari, dan dia juga berusaha untuk datang ke Lembur Pakuan. Sampai di Cikawung, yang nganternya nggak berani karena takut di jalan dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Jadi yang takut nganternya. Artinya meminta perlindungan ke Pak Gubernur? Sebenarnya bukan minta perlindungan, kalau dari sisi bahasanya bahwa dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Taufik Hidayat saat ini telah ditangkap Polda Jabar atas kasus penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Sementara kondisi dari korban di RSAS masih menjalani pemulihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ketahui informasi berikutnya. Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Ya, latihan bela negara gantikan Latsarmil. Perubahan kurikulum diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Seperti yang kita saksikan ini, para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, materi disiplin, materi kerjasama, wawasan kebangsaan, dan juga materi manajerial. Ya, hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan saja. Sebenarnya yang dikatakan kegiatan militeristik itu tidak ada. Yang ada hanya pelatihan kedisiplinan. Jadi sudah biasa bagi seorang siswa kalau di tempat pendidikan ini pagi bangun pagi, setelah selesai ibadah menunggu apel, latihan baris berbaris. Itu yang melatih kedisiplinan dari situ, melatih kekompakan dengan seluruhnya. Terkait tadi disampaikan kegiatan militeristik tadi, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada di lembaga pendidikan ini. Sejak awal para siswa itu datang di Pusdikes, sudah semuanya kita laksanakan pemeriksaan kesehatan awal. Dari situ kita sudah mulai menandai mereka-mereka yang punya perhatian khusus atau penyakit-penyakit tertentu yang masih memerlukan pendampingan. Jadi sejak awal sudah kita beri tanda dan sudah kita melekatkan personil kesehatan di tiap-tiap kelas yang ada di mereka. Kami aktif. Tiap pagi para dokter masuk ke dalam barak. Kemudian kami tugaskan juga mereka mengecek tentang gizi yang diberikan kepada seluruh siswa. Kebersihan menjadi tanggung jawab dan satsis dalam saat ini.
Latihan dasar militer calon manajer Koperasi Merah Putih memakan korban jiwa, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada evaluasi menyeluruh dan pelatihan harus fokus pada manajerial. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga satu suara dengan Puan, di mana Pigai mengatakan pelatihan tidak harus memegang senjata karena bukan untuk berperang. Sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan. Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan nanti akan kami tindak lanjuti. Kita lihat dulu apa. Pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dalam perkara korupsi Chromebook. Namun pekerjaan besar masih menganga. Siapa menyusul Nadiem berikutnya? Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Ya pemirsa, informasi berikutnya, waduh, kok ada laptop ini? Laptop siapa ini? Tiba-tiba ada di meja, laptop siapa? Wah, saya jadi ngeri nih. Tapi sebentar, ini mereknya beda sih, aman. Ini bukan Chromebook. Soalnya kalau Chromebook bisa 10 tahun lebih vonisnya. Ngeri ya. Ya, pemirsa, kami lanjutkan, silakan dari rekan. Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang vonis yang digelar hari ini, hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tidak sampai di situ, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah, subsidi 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nadiem dituntut 18 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dengan total 5,6 triliun, pemirsa. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan
dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Ya, ngomong-ngomong soal kasus laptop seperti ini, pemirsa, Juristan kan masih di luar negeri ya. Nah, ini apakah artinya dia lari dan tidak bisa dimintai keterangan lagi? Apakah akan ada tersangka baru lagi? Bagaimana perkembangan kasusnya? Di mana Nadiem Makarim semakin lama mendekam di balik jeruji, tapi penegakan keadilan terasa belum sepenuhnya terbukti. Fakta persidangan menguak ratusan miliar mengalir ke banyak pihak tanpa henti. Jangan-jangan hukum seolah tumpul dan tak satu pun berstatus tersangka yang menyusul. Jangan sampai demikian. Kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Azmi. Selamat malam Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, urusan laptop jadi panjang, 10 tahun lebih. Anda melihatnya seperti apa Bang, yang dialami Nadiem nih Bang? Ya tentu kalau kita sandingkan dengan tuntutan jaksa 18 tahun, ya, itu kan 2/3, ya iya. Pasti orang merasa ini ya setengah lebih dikit gitu kan, tidak sampai 2/3, setengahnya aja 9 tahun tambah 1 tahun, jadi belum sampai 2/3. Ya tentu jaksa merasa apa yang dia dakwakan dan dia tuntutkan ya mendekati dengan harapan daripada dakwaan dan tuntutannya. Apapun, sewaktu sekalipun ada satu dissenting hakim dan 2 majelis yang lain itu adalah menyatakan terbukti ya mau tidak mau dalam hukum pidana, ya ambil suara terbanyak gitu loh. Inilah yang menjadi upaya hukum untuk next ke depan gitu loh ya, karena beberapa putusan juga ada salah satu hakim terakhir kasus pengadaan tanah asrama haji Lampung di pengadilan pertama itu adalah diputus salah satu hakimnya dissenting, tapi di pengadilan tinggi itu akhirnya juga onslah gitu loh. Jadi ada perbuatan tapi tidak dipidana gitu loh. Jadi ya lagi-lagi ini yang harus dilakukan oleh teman-teman katakanlah penasihat hukum, karena memang posisinya yang berlawanan posisinya secara profesional dan proporsional dalam hukum acara pidana yang sekarang, ya dia harus menemukan kunci-kunci daripada bagaimana membentuk nanti dalam pengajuan terhadap upaya hukum dalam hal ini banding. Ini menurut saya menjadi hal penting bagi teman-teman penasihat hukum ataupun advokat yang hari ini mendampingi Mas Nadiem. Bang Azmi, tadi juga ada hakim yang berbeda pendapat ya. Ini mengenai kasus Nadiem Makarim ini, di mana ada pernyataan bahwa tidak bersalah atau kewenangan dia sebagai menteri tidak melampaui apa yang dia lakukan, karena perbedaan peraturan kementerian itu bukanlah suatu hal yang salah begitu. Bagaimana Anda melihatnya mengenai perbedaan pendapat ini, Bang? Ya tentu pasti akan ada dialektika terhadap penerapan. Kalau tadi kita lihat ada pasal 2 dan pasal 3, maka yang ditempatkan itu adalah berarti kan diambil unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana pasal 3 daripada Undang-Undang Tipikor untuk itu. Jadi sewaktu dibilang itu adalah kewenangan, kembali nih, apakah memang benar? Ini kan lagi-lagi ada dua sisi gitu loh. Kalau orang panas kita cari akan dingin, kalau ada orang ingin meletakkan sesuatu tidak, pasti akan ada jawabannya dengan iya. Jadi dua itu kan saling berpasangan gitu. Dua kutub ini akan selalu berpasangan, tinggal menelusuri identifikasi faktanya atau konstruksi terhadap perkara ini. Konstruksi perkara ini kalau kita mau fair-fairan dari awal, ini siapa pemantik awalnya gitu. Itu dia. Jadi kan kita tahu bahwa negara menyediakan uang, ya kan? Ada anggaran negara yang memang disediakan dibuat tempat-tempat daerah tertentu pengadaan laptop ini. Artinya itu kan sudah direncanakan. Terus setelah uang itu ada aturan pada waktu itu yang mensyaratkan harus juga
nggak boleh laptopnya hanya luar negeri semua, dari luar. Ada persyaratan pada waktu namanya TKDN. Jadi produk-produk dalam komponen dalam negeri itu harus. Jadi kita harus melihat secara utuh untuk melihat fakta ini, gitu loh, Mas. Jadi jangan-jangan ada orang-orang lain yang diuntungkan ini, gitu loh. Apakah memang Nadiem sendiri atau ada perusahaan-perusahaan distributor yang sejak awal? Ini dananya dana apa nih? Dana alokasi khusus yang juga sampai ke daerah, itu nggak? Mereka yang ada aktif dari bawah. Kenapa juga tidak digali distributor itu, terus unit-unit kecilnya? Kan harus ada mata rantai. Ini menjadi titik kunci juga menurut saya. Ini kan nggak muncul. Yang seharusnya ini harus muncul. Itu tanda tangan Pak Nadiem di Permendikbud itu apakah artinya mengunci merek-merek tertentu atau hanya mengunci operating system saja, Bang Azmi? Nah, ini yang kalau kita bilang, kalau Nadiem kembali ke Pak Nadiem tadi, ini kan ada yang juristan nanti disebut. Nah, itu dia. Juristan ini yang menjadi titik kunci dakwaan yang hari ini ya katanya di DPO-kan. Sampai sejauh mana? Ini kan penguncian spesifik itu terjadi. Yang namanya staf khusus pada waktu itu adalah yang namanya Pak Yuristan. Yuristan sampai hari ini dalam posisi ini sudah DPO. Siapa yang paling utama di dalam peristiwa ini? Yuristan yang bermainkah? Apakah Yuristan di bawah kendali ya Pak Nadiem ini memang menggerakkan semuanya? Dan lagi-lagi ini memang perlu keterbukaan, gitu loh. Apakah Yuristan berani tanpa memang arahan komando dari Pak Nadiem? Atau sebaliknya memang Yuristan yang memang nakal di luar keinginan tahu dari Pak Nadiem, gitu loh. Pak Nadiem tidak pernah ada memikirkan apa-apa, ya misal ya, sehingga ini adalah mainan daripada juristan sendiri yang memang nakal di bawah. Lagi-lagi, ini kan perlu dibuktikan. Secara hari ini dan sampai hari ini, keterangan juristan tidak kita dapatkan. Nah, juristan kan masih DPO ya, Bang Azmi ya. Artinya kan kita belum tahu keterangan dari dia. Ketika dia misalnya ditangkap, dimintai keterangan, tapi kan Nadiem sendiri sudah divonis nih. Ini apakah keterangan ini akan merubah hasil dari yang sudah divonis ke Nadiemnya, Bang Azmi? Tentu tidak. Artinya kan hakim sudah hari ini memang menyatakan Nadiem langsung tetap dalam tahanan, gitu ya. Dan hakim sudah menyatakan adalah ada putusan pemidanaan. Karena Pak Nadiem baru bisa dilepaskan kalau ada putusan baru lagi. Jadi kalau nanti putusan banding menganulir daripada putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tipikor ini, barulah bisa, gitu loh. Jadi putusan harus dibalas dengan putusan, gitu loh. Lagi-lagi dalam pertimbangan hukumnya, faktanya kalau kita lihat dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Acara Pidana berkaitan tentang katakanlah esensi daripada putusan, di situ kan akan lihat hakim dalam huruf D, F, dan H 250 itu dinyatakan faktanya apa, bersesuaian atau tidak, keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, pasal yang diterapkan sehingga yang dituduhkan untuk itu kan menjadi hal esensi. Hakim melihat kesesuaian alat bukti atas fakta-fakta itu. Kalau itu terjadi, kalau itu didapatkan bahwa keadaan Pak Nadiem, perbuatan Pak Nadiem memang dapat dikualifikasi sebagai pidana, ya mau tidak mau harus diputuskan. Hakim mengambil putusan pidana untuk itu. Terlepas nanti katakanlah yang hari ini di DPO-kan oleh kejaksaan, gitu. Ini harus ada penjelasan sampai sejauh mana, pencarian, sampai sejauh mana Yuristan ini peran-peran kuncinya. Karena lagi-lagi seperti yang tadi, penguncian spesifik terhadap produk ini diduga dilakukan oleh juristan yang menjadi staf khususnya Pak Nadiem. Sejauh ini begitu lekat. Sejauh ini sih Bang Azmi, kalau saya cari data di media sosial dan juga informasi di internet ya, juristan ini terkendalanya karena memiliki status permanen residen di Australia dan sekarang sedang memproses red notice melalui Interpol untuk menangkapnya, gitu Bang Azmi. Ya, artinya kan progres itu ada. Dari sinilah nanti pemantiknya, karena memang dia adalah jadi jembatan atau katalisator dalam perkara ini, adakah peran-peran lain? Kalau bahasanya itu adalah delik penyertaan dalam pasal 55 maupun pasal 20 Kitab Undang Hukum Pidana yang saat ini, gitu. Adakah orang-orang lain yang tadi terlibat, gitu loh. Hari ini juga harus dipikirkan dari sprindik ini, apakah ada juga di Kejaksaan Tinggi polda-polda di daerah-daerah yang juga mengumpulkan uang pengembalian ini, gitu. Karena ada juga
provider atau perusahaan-perusahaan laptop itu hari ini sudah mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Ini dihitung atau tidak? Nah, sehingga tim advokatnya Pak Nadiem ini juga harus menyisir apakah sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung atau Tipitsut hari ini itu juga dipakai di kejaksaan tinggi di bawah. Baik. Karena ada perusahaan-perusahaan laptop atau pengadaan yang juga dipanggil. Uang itu kan ada kembalian, gitu loh. Itu juga harus dirinci ya, itu bagaimana pengembaliannya, sekarang udah di mana gitu ya? Iya. Jadi kan akhirnya apakah bisa menjadi pengurangan buat Pak Nadiem segala macam. Sangat tidak proporsional juga kan kalau ini dibebankan juga ke Pak Nadiem langsung. Jadi negara juga harus mendapatkan proporsional kan gitu loh. Ya kalau memang kejahatannya tadi diminta seperti ada 809 M, bahkan ditambah lagi 5,68 T. Baik, Bang Asmi, saya mencoba menyederhanakan, menyimpulkan dari, ini kan kasusnya panjang ya, dari yang Bang Asmi jelaskan juga. Berarti Pak Nadiem ini dituduh bahwa dia men-setting sedemikian rupa pengadaan laptop tersebut, sudah menyiapkan sebelumnya, sehingga dianggap menguntungkan dirinya. Apakah seperti itu berarti kesimpulan tuduhan ke beliau, Bang Asmi? Kalau beliau pasti bilang tidak, karena memang kebijakan itu tidak versi beliau. Tapi kalau kita mau secara menyeluruh, itu tadi bilang negara sudah ada uang, ada perencanaan. Kalau bahasa saya sudah ada buku pintar yang dirancang, sehingga pengusaha-pengusaha, orang-orang yang terlibat, betul nggak? Distributor yang tadi berlapis-lapis itu sudah tahu. Mereka lah akhirnya dengan cara menyembunyikan misalnya aplikasinya, ya kan? Ini aplikasi kedua. Padahal ini adalah orang dia, gitu loh. Jadi ada orang lingkaran di dalam juristankah untuk meng-markup-kah, untuk tadi kita bilang mengunci spesifikasikah, ini kan nggak terbuka. Kalau uang itu digelontorkan, uang negara itu udah ada, Bang. Jadi sebelum tahun 2000, katakanlah 2000 itu uang belanja itu udah diperkirakan, Bang. Ya, udah ada. Jadi di kementerian ini ada uang ini. Dibagi-bagikan. Oke, kita koordinasi ya sama menteri ini, kita koordinasi sama daerah ini, termasuk kami ada loh uang. Hari ini itu Pemda kita, daerah kita itu nggak bisa, kebanyakan tidak bisa menghidupi daerahnya sendiri. Punya ketergantungan ke pusat. Terus akhirnya mereka bilang, oh kalau mau ini boleh. Berarti kita perlu persetujuan orang atau ada tawar-menawar dengan kementerian itu atau lembaga itu. Ya. Kan ada setor uang dibuka, nanti saya bantu kamu sekian, ya kamu asal sekian. Atau kamu akan saya bantu sekian, nanti pilih ya perusahaan ini ya. Kamu klik ya yang ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada multi layer berlapis-lapis dari distribusi ini sejak awal dan kewenangan. Bukan Pak Nadiem sendiri tentunya. Kalau mau sikat habis dong. Dong Yudi. Ya, baik. Kita akan lanjutkan, Bang. Tapi nanti kita simak dulu terlebih dahulu ini informasi mengenai pernyataan Nadiem Makarim, Bang. Katanya Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding. Kita simak berikut. Kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan.
tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Baik, kita lanjutkan Bang Azmi. Tadi bagaimana upaya banding yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Salah satu yang juga diungkap oleh kuasa hukum Nadiem Makarim, Bang Azmi, ini adalah mengapa tidak dimintai keterangan dari pihak Google-nya. Kemudian yang kedua, ada beberapa saksi yang sudah mengakui menerima uang tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, keganjilan-keganjilan ini yang akan disuarakan dalam banding. Menurut Anda gimana? Ya, ini yang saya bilang seharusnya konstruksinya sejak awal, konstruksi atas perkara ini harus utuh. Nggak boleh ada yang ditutupi. Kan tinggal dua. Apakah Pak Nadiem memang ada menyimpan satu kisah atau ada orang-orang atau aktor tertentu yang terlibat yang dia tidak buka? Ini kan juga perlu keberanian. Jadi biasanya dialektika ini akhirnya hari ini kalau kita lihat statement Pak Nadiem tadi, dia menyampaikan satu perasaan yang kekecewaan tadi. Apakah ada yang dia tutupin? Kalau dia terbuka sejak awal. Jadi kan ada dua. Apakah penyidik terbuka sejak awal? Kalau penyidik juga tidak terbuka sejak awal, bisa jadi juga kejahatan ada pada di tingkat aparat penegak hukumnya. Gitu. Dia potong kompas, dia pilah-pilah. Ada orang-orang tertentu yang dianggap bisa berpihak dan menguntungkan dan memberatkan segala macam, sehingga tidak. Tapi karena memang targetnya adalah misalnya Pak Nadiem sebagai utamanya, Pak Yuristam dan orang-orang tertentu saja yang dapat, itu dijadikan. Karena mungkin kuncinya atau titik kunci utama dari aktor kejahatan ini dianggap orang-orang tersebut. Maka saya bilang tadi, seharusnya ditarik dari awal. Pemegang daripada sertifikat TKDN waktu itu siapa? Orang-orang yang menjadi distributor, subdistributornya siapa? Pelaksana lapangannya seperti apa? Gitu. Kalau ini ditarik secara utuh, akan nampak siapa yang sebenarnya mendominasi, siapa yang sebenarnya ini curang, siapa yang sebenarnya ini kejahatan. Ini kalau ini nggak dibuka, ya ujung-ujungnya tidak ada uang yang masuk ke dalam aparat penegak hukum. Itu uang akhirnya dihitung atau tidak, ke kas mana itu nanti segala macam. Kalau kita tadi, karena ini banyak distributor ke setiap daerah. Pak Nadiem udah terbuka enggak? Yang distributor itu yang paling besar itu pemilik sahamnya siapa di belakangnya? Bukan dong. Soalnya jangan-jangan mereka punya komprominya di situ, Mas. Yang apa di media sosial tuh, Bang Azmi, jangan tanggung. Netizen tuh bilang gini, Bang Azmi, katanya kalau begitu misalkan menteri nih, terus ada kebijakan, dia membuat sebuah kebijakan, tapi ternyata ada kesalahan di bagaimana eksekusinya begitu. Berarti semua menteri punya potensi bisa disalahkan dong. Itu masuk akal nggak kalau ceritanya begitu? Ya, dalam arti gini Mas, mereka kan pemegang kunci kewenangan. Mereka memang yang paling tertinggi, pengendali, kontrol itu ada di mereka. Suatu kekuasaan dan kewenangan itu diberikan tertinggi mereka, tentu mereka bisa bilang mau hitam, bisa bilang putih. Tapi hari ini politik hukum dan penegakan hukum kita kan mau nggak mau Mas, harus bermitra dengan politik, bermitra dengan pengusaha. Betul. Akhirnya terganggu di situ. Ya tinggal yang saya bilang tadi, ini yang nggak mau terbuka sejak awal, Pak Nadiem yang setengah kopling, atau memang aparat penegak hukumnya. Saya lagi-lagi dalam konteks sebagai akademisi ya Mas, betul nggak? Saya tidak pro kanan dan kiri. Tapi kalau perkara penyelidikan itu membuat peristiwa ini terang, lengkap, kalau itu terang berarti tidak ada yang dikurang-kurangi. Ya kan, lengkap, tuntas. Tapi kalau sejak awal ada yang digelapkan dari peristiwa penyelidikan dan penyidikan ini, ya nggak akan tuntas-tuntas. Baik. Sampai kucing pakai behel pun juga nggak akan tuntas-tuntas gitu loh. Baik, Bang Azmi.
Terima kasih banyak Bang. Sayang waktu kita terbatas Bang. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bang Azmi ya. Sehat selalu ya Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan semoga kasus ini bisa segera terbuka sejelas-jelasnya. Keadilan ditegakkan ya. Pemirsa Sido Prime masih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih masih di Sindo Prime. Pemirsa, daster ini dikenal sebagai pakaian rumah sederhana. Nah, bagaimana jika daster menjelma menjadi gaya hidup modern sehari-hari? Wah, seperti apa ya? Lewat sentuhan kreativitas dan inovasi, sebuah UMKM mengangkat citra daster bahkan ke level internasional. Siapa yang tidak kenal daster? Pakaian sederhana yang digunakan ibu rumah tangga sehari-hari di rumah. Berawal dari keinginan menghadirkan pakaian rumah yang tetap modis, sebuah UMKM memproduksi daster dengan desain kekinian. Berusaha menghapus stigma daster pakaian yang cepat rusak, UMKM Fine Mira menggunakan material bersertifikasi yang aman untuk kulit. Pewarnaan daster serta jahitan yang berkualitas menggandeng pengrajin serta penjahit lokal sebagai mitra produksi sehingga membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Memberikan manfaat bagi banyak orang, perjalanan usaha Fine Mira mendapat pengakuan dari salah satu bank plat merah. Di tahun 2023 kami sempat ikut program dari IRB BRI, yaitu namanya BRI Inkubator gitu ya. Jadi di situ kita diinkubasi gitu kan selama 3 bulan gitu. Kita dikasih pengetahuan, banyak pengetahuan tentang bisnis gitu ya. Nah, alhamdulillah pada saat itu Fine Mira mendapat juara 3 gitu ya di tahun 2023 di program BRI Inkubator gitu. Daster hasil karya perempuan ini menarik minat pasar internasional dan berhasil menembus pasar ekspor hingga Nigeria. Dari awal itu kami mulai memperdayakan perempuan gitu. Jadi dari tim inti, kemudian dari pengrajin, dari penjahit-penjahit kita, itu semuanya perempuan. Jadi produknya dikhususkan untuk perempuan, timnya juga perempuan yang insya Allah bisa bermanfaat gitu ya untuk para perempuan di Indonesia gitu kan. Perjalanan UMKM ini semakin kuat berkat pendampingan dari Bank Plat Merah dengan program untuk meningkatkan kualitas produk hingga memperluas strategi pemasaran. Melalui program inkubator itu mulai dari perizinan, dari packaging, kemudian dari digitalisasinya sampai dengan komunikasi UMKM untuk mempresentasikan atau mempitchingkan produknya di depan kepada para buyer dan para investor ya Mas ya. Memberdayakan perempuan dan menggandeng pengrajin serta penjahit dari masyarakat sekitar, daster lokal berhasil dikenal secara global. Dari Tangerang, Banten, Bayu Mahesa, iNews melaporkan. Keren-keren ya dasternya ya. Nah, bicara soal geliat UMKM, kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada rekan saya, Kea Dela Rosa di sana. Malam Kea, gimana nih keseruan PRJ malam ini, Kea? Halo Yudi, selamat malam. Nah, kalau misalnya kondisi terkini di Pekan Raya Jakarta menjelang 2 minggu lagi nih PRJ akan tutup, masih ramai walau sekarang sudah pukul 8:15 tetapi masih banyak sekali warga yang jalan-jalan dan juga berbelanja di PRJ ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat dan memang terlihat banyak sekali keluarga, tidak hanya orang tua tapi adik-adik kecil memang memanfaatkan libur panjang sekolahnya untuk jajan makanan, lalu juga berbelanja mainan, serta orang tuanya nih biasanya berbelanja perlengkapan alat tulis, serta banyak sekali peralatan rumah tangga, juga sampai otomotif pun hadir di PRJ tahun 2026 ini. Terlihat ya di layar kaca banyak sekali bapak-bapak dan juga adik-adik yang membawa tas belanja nih. Memang kalau kita berbicara terkait PRJ sangat identik dengan snack bag atau
tas cemilan begitu yang memang sengaja ditawarkan oleh brand-brand untuk menarik perhatian pengunjung serta untuk membuat anak-anak membeli jajanan tersebut. Memang semakin malam nih banyak sekali atraksi yang ditawarkan dari tiap-tiap booth yang ada di PRJ nih Yudi dan juga pemirsa. Salah satunya yang ada di layar kaca kita nih saat ini, yakni pertunjukan badut dari salah satu brand yang ada di PRJ hari ini, mengundang banyak sekali penonton ya. Memang kalau kita berbicara terkait PRJ nih, banyak sekali diskon dari mulai makanan, barang-barang elektronik, serta diskon juga untuk alat kecantikan dan juga beberapa mainan seperti itu. Memang kalau misalnya PRJ ini, Yudi dan pemirsa, akan selesai pada tanggal 12 Juli mendatang. Jadi untuk pemirsa dan juga Yudi yang belum merasakan asyiknya berbelanja di PRJ di Kemayoran tahun ini, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk langsung aja jalan-jalan ke PRJ di Kemayoran. Harga tiketnya murah, dari mulai 40.000 sampai dengan 80.000 per harinya. Jadi untuk Yudi dan juga pemirsa, jangan lupa datang ke PRJ tahun ini ya. Kembali ke studio, Yudi. Baik ya, saya kan kerja sampai malam ya. Titip dong beli tas snack raksasa yang tadi itu. Nanti saya tunggu di kantor ya. Terima kasih ya, selamat melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas. Ya, informasi lain pemirsa, lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Pemirsa, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Jadi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan ada 1.300 orang meninggal dunia karena gelombang panas di tahun ini. Dan kasus kematian didominasi oleh warga lanjut usia. WHO menjuluki tekanan panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh adanya fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, polisi Jerman mengerahkan armada water cannon seperti yang kita lihat ini, disemprotkan air ke arah pejalan kaki di jalanan agar warga bisa mendinginkan diri. Jadi suhu di Berlin saja sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius pemirsa. Oke, wir machen jetzt einfach mal 5 bis 6 Minuten Pause. Ya, situasi panas ekstrim ini memicu warga panik di sejumlah kota di Jerman. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko. Wow, ramai sekali untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan atau AC ya. Kita bisa lihat banyaknya warga yang membeli pendingin karena gelombang panas menerjang Eropa mengganggu aktivitas keseharian warga, bahkan mengganggu kesehatan mereka. Dan meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi. Lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau di sana. Ya, memang sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas dan warga Paris, Prancis frustasi menghadapi panasnya cuaca dan memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman sampai meleleh pemirsa. Siapa ini? Tiba-tiba ada di meja laptop siapa? Di kanal San Martin, di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis.
Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Kita ke informasi lain, tim penyelamat dari Venezuela dan Qatar mengintensifkan pencarian mereka di gedung apartemen Santa Rita di Caracas, Venezuela terkait peristiwa gempa di sana. Ya, masa kritis evakuasi korban gempa. Tim penyelamat menggunakan alat berat menyingkirkan tumpukan puing-puing bangunan saat pencarian korban selamat memasuki fase kritis. Saat menggunakan sensor panas, petugas ingin memastikan bahwa masih ada orang yang terjebak hidup 4 hari setelah gempa. Pemirsa, gempa bumi ganda Venezuela telah menelan korban jiwa lebih dari 1.700 orang. 5.000 orang terluka dan 15.000 orang mengungsi. Pihak berwenang mengatakan 22.000 orang lebih telah terdampak oleh bencana gempa bumi di Venezuela.